Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, perkenalkan dulu, nama saya Ayu Maulida, NIM 204190217. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Nah, di sini saya akan membahas tentang evaluasi hasil dan proses pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan menjawab beberapa soal yang telah diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran matematika SD atau MI. Langsung saja ya, soal yang pertama yaitu bagaimana pengertian evaluasi belajar peserta didik? Jawabannya, evaluasi belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran, baik pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, soal yang kedua, bagaimana tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran? Jawabannya adalah tujuannya yaitu yang pertama, memberikan informasi tentang kemajuan siswa dalam mencapai tujuan-tujuan belajar melalui berbagai kegiatan belajar. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan-kegiatan belajar siswa lebih lanjut, baik keseluruhan kelas maupun masing-masing individu. Nah, yang ketiga, memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa, menetapkan kesulitan-kesulitan, dan menyarankan kegiatan-kegiatan remedial atau perbaikan. Kemudian, yang keempat, memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mendorong motivasi belajar siswa dengan cara mengenal kemajuannya sendiri dan merangsangnya untuk melakukan upaya perbaikan. Nah, yang kelima, memberikan informasi tentang semua aspek tingkah laku siswa, sehingga guru dapat membantu perkembangannya menjadi warga masyarakat dan pribadi yang berkualitas. Lalu yang keenam, yaitu memberikan informasi yang tepat untuk membimbing siswa memilih sekolah atau jabatan yang sesuai dengan kecakapan, minat, dan bakat. Itu tadi adalah tujuan dari evaluasi belajar. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi dari evaluasi belajar. Fungsi dari evaluasi belajar ini terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, fungsi evaluasi bagi siswa. Bagi siswa, evaluasi dapat digunakan untuk mengukur pencapaian keberhasilan dalam mengikuti pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya, fungsi evaluasi bagi sekolah, yaitu yang pertama untuk mengukur ketepatan kurikulum atau silabus. Melalui evaluasi terhadap pengajaran yang dilakukan oleh guru, maka akan dapat diketahui apakah ketepatan kurikulum sesuai dengan target yang telah ditentukan atau belum. Dari hasil penilaian tersebut, juga sekolah dapat menetapkan langkah-langkah untuk perencanaan program berikutnya atau yang lebih baik lagi. Selanjutnya, fungsi evaluasi bagi sekolah yaitu untuk mengukur tingkat kemajuan sekolah. Nah, sekarang fungsi evaluasi bagi guru. Yang pertama, dapat mengetahui siswa apakah sudah menguasai pembelajaran atau belum. Dalam hal ini, hendaknya guru memberikan perhatian kepada siswa yang belum berhasil, agar dia bisa berhasil seperti yang lainnya. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui apakah tujuan dan pembelajaran tersebut tersampaikan seluruhnya kepada siswa atau belum. Ketiga, guru dapat mengetahui apakah ketepatan metode yang digunakan dalam penyampaian bahan pelajaran tersebut. Kemudian, bila dari hasil evaluasi itu tidak berhasil, maka dapat dijadikan bahan remedial. Lalu, selanjutnya, untuk mengukur keberhasilan guru dalam mengajar, dan yang terakhir, untuk meningkatkan prestasi kerja. Prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, mengharuskan adanya prioritas utama pada apa yang dievaluasi. Karenanya, sebelum menetapkan alat evaluasi, spesifikasi karakteristik yang diukur perlu ditetapkan secara jelas. Nah, yang kedua, teknik evaluasi harus dipilih berdasarkan karakteristik performansi yang diukur.
Dalam memilih teknik evaluasi, di samping mengacu pada objektivitas, akurasi, dan kepercayaan, juga mempertimbangkan kesesuaian teknik dengan aspek karakteristik sasaran yang diukur. Yang ketiga, evaluasi harus komprehensif, memerlukan keterpaduan berbagai teknik. Nah, selanjutnya, penggunaan teknik evaluasi secara tepat memerlukan kesadaran akan keterbatasannya. Nah, selanjutnya soal yang ketiga yaitu bagaimana syarat penyusunan alat evaluasi dan teknik evaluasi. Yang saya akan jelaskan pertama yaitu alat ukur yang baik hendaklah memenuhi beberapa syarat-syarat, antara lain yang pertama valid. Nah, suatu alat ukur dikatakan valid atau mempunyai validasi yang tinggi apabila alat ukur itu betul-betul mengukur apa yang ingin diukur. Yang kedua, reliable. Suatu tes yang sahih atau valid adalah reliable, tetapi suatu tes yang reliable belum tentu valid. Reliabilitas suatu tes menunjukkan kepada ketetapan konsistensi atau stabilitas hasil tes atau suatu ukuran yang dilakukan. Nah, yang ketiga, objektif pensor hendaknya menilai atau men-skor apa adanya tanpa dipengaruhi oleh subjektif penskor atau faktor-faktor lainnya di luar yang tersedia. Nah, yang keempat, praktis atau mudah dan murah. Suatu alat ukur dikatakan praktis apabila biaya alat ukur itu murah. Di samping itu, alat tersebut mudah diadministrasikan, mudah diskor, dan mudah diinterpretasikan. Nah, yang kelima, norma. Dalam hal ini, norma diartikan sebagai patokan, kriteria, atau ukuran yang digunakan untuk menentukan dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yaitu teknik evaluasi. Evaluasi mempunyai beberapa teknik, yaitu ada dua teknik non-tes dan teknik tes. Yang pertama, teknik non-tes. Maksudnya adalah penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan skala bertingkat, daftar cocok, wawancara, daftar angket, pengamatan, dan riwayat hidup. Nah, selanjutnya teknik tes. Teknik tes ini adalah satu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau merangkai tugas yang harus dikerjakan oleh anak didik atau sekelompok anak, sehingga menghasilkan suatu nilai yang dicapai oleh anak-anak lain atau dengan nilai standar yang ditetapkan. Nah, itu tadi adalah soal dan jawaban dalam pembelajaran evaluasi hasil belajar peserta. Baiklah, itu tadi adalah contoh soal beserta jawabannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.